Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Rizky Amanda dari Prodi Professioners tingkat 2 dengan NIM 20620520011. Nah, di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi kardiovaskuler atau jantung. Nah, di dalam jantung ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada atrium kanan. Nah, ini lalu atrium kiri, terus ventrikal kanan dan ventrikal kiri. Nah, untuk distribusi darahnya itu dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada sirkulasi pulmonalis atau kecil. Nah, pada aliran darah ini yaitu dari jantung lalu ke paru dan kembali lagi ke jantung. Lalu yang kedua ada sirkulasi sistemik atau bisa disebut dengan sistem distribusi darah yang besar. Nah, pada aliran darah ini dari jantung lalu ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Nah, untuk anatomi fisiologi yaitu darah kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida itu masuk melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Nah, untuk vena cava superior itu kan jantung itu berada di rongga dada. Nah, untuk yang masuk ke vena superior itu darah yang dari kepala dan leher. Nah, untuk vena cava inferior itu jantung berada di rongga dada. Nah, yang masuk dari darahnya ke vena cava inferior itu berada di bagian perut dan kaki. Nah, setelah darah kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida masuk ke vena cava superior dan vena cava inferior, lalu darah masuk ke atrium kanan atau dextra. Nah, setelah dari atrium kanan, darah kotor atau karbon dioksida yang mengandung darah yang mengandung karbon dioksida ini lalu masuk ke ventrikal kanan melalui katup, yaitu katup tricupidalis ini ya. Lalu nah di sini fungsi katup itu yaitu untuk menjaga aliran darah tidak kembali lagi. Nah, setelah darah yang mengandung karbon dioksida masuk ke ventrikal kanan, darah akan masuk ke katup pulmonalis ini dan kemudian ke arteri pulmonalis. Setelah dari arteri pulmonalis ini, darah yang mengandung karbon dioksida akan masuk ke paru-paru. Nah, arteri pulmonal ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada arteri pulmonalis kanan dan ada arteri pulmonalis kiri ini ya. Untuk arteri pulmonalis kanan yaitu darahnya itu masuk ke bronkus bagian kanan, dan untuk arteri pulmonalis kiri itu darahnya masuk ke bronkus kiri bagian kiri. Nah, lalu setelah pertukaran gas di alveolus, darah yang mengandung oksigen ini akan dialurkan melalui vena pulmonalis ini nih. Nah, setelah dari vena pulmonalis, darah yang mengandung oksigen akan masuk ke atrium kiri atau sinistra ini. Nah, setelah dari atrium kiri, darah akan masuk ke ventrikal kiri atau sinistra ini ya, melalui katup mitral ini. Setelah dari ventrikal kiri atau sinistra, darah yang mengandung oksigen akan masuk ke aorta. Nah, bagian aorta ini merupakan pembuluh darah yang paling besar di dalam tubuh manusia. Setelah dari aorta ini, nah
darah yang mengandung oksigen akan dialirkan ke seluruh tubuh ini melalui arteri-arteri seperti arteri karotis ini. Nah, arteri karotis itu berada di leher. Nah, lalu arteri radialis yaitu yang berada di pergelangan tangan. Lalu ada arteri brachialis yaitu berada di siku dan ke arteri lainnya yang ada di seluruh tubuh. Kemudian juga akan dialirkan ke arteri koroner. Arteri koroner ini yaitu arteri yang khusus untuk mengalirkan darah bersih ke jantung, yaitu untuk penyuplaian jantung saja. Nah, sekian penyampaian materi tentang anatomi fisiologi kardiovaskuler atau jantung dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.